Kalau menurut gua begini ya, eh, Ibu Mega itu punya mata politik yang jauh lebih tajam daripada lu. Karena dia matanya diasah berkali-kali oleh sekian banyak peristiwa politik. Iya. Dia punya panca indera politik yang jauh lebih tajam dibandingkan lu dan gua. Pasti. Karena diasah oleh proses pengalaman dan sebagainya dan sebagainya. Iya. Jadi dia akan tahu mana waktu yang terbaik. Nggak usah kita, dorong tadi, nggak usah. Waktu yang terbaik tuh saat apa Bang kira-kira? Ya tanya ke dia lah. Udah dibilang dia yang tahu, ditanya ke kita lagi. Ya namanya Lu kalau juga kehabisan usaha. bahan, kita tutup podcastnya. Namanya juga usaha memperpanjang podcast ini. Oke. Kenapa Bang Ginting? Cinta segitiga, Pak. Tuh. Antara Prabowo, Bu Mega, sama Pak Jokowi. Ada yang bilang ada cinta segitiga. Menghela nafas, artinya apa tuh Bang? Bingung, cinta segitiga tuh apaan lagi sih? Iya, pengamat biasa mengartikannya bahwa ini ada hambatan lah. Siapa karena pengamatnya? terjebak Adi Praitno, Iya, Mas ntar gua tanya Adi Kodari, dulu, maksudnya apa ya? yang kita undang ke sini. Bahkan kata Kodari, Mega yang harusnya temui Prabowo. Iya, Kodari bilang seharusnya Bu Mega yang menemui Pak Prabowo. Ya itu kan kata Kodari. Ya terserah Bu Mega. Enggak, apa ya maksud gua? Kita ini kayaknya lebih tahu dan lebih pintar, lebih cerdas, lebih dari Ibu Megawati gitu dalam soal politik. Aduh, emang pengalaman lo apa? Mbak, ada banyak orang bilang dia punya kemampuan lebih melihat sesuatu yang tidak dilihat orang lain. Kalau menurut gua, sebenarnya itu lahir karena pengalaman. Ada orang yang kemudian punya kemampuan mengamati lebih dalam, mampu menganalisa lebih jauh dan sebagainya karena pengalamannya. Iya. Terus kita merasa lebih ngerti gitu dari Ibu Mega. Nggak ada yang merasa lebih ngerti dari Bu Mega loh Bang. Ya Kodari juga berpikir seperti itu. Kita di sini ya. Kodari mimpin partai kagak pernah. Oke. Nah, nih ada pertanyaan dari netizen. Emang ini langsung? Iya langsung Bang. Enggak, langsung dari netizen di sini. WA ke aku Bang. Seorang Adian yang dulu sangat dekat dan jadi pembela Jokowi, pernah membayangkan hubungan PDIP Jokowi akan berakhir seperti ini? Tuh Bang, Lu pertanyaan kenapa netizen. sih suka sekali mengorek-ngorek itu? Cie. Kenapa? Netizen kok maunya ini? Iya. Gini loh. Siapa di antara kita yang tidak pernah dikecewakan? Nggak ada. Kekecewaan itu sebuah keniscayaan. Problemnya apa? Ya kuat lah. Mbak, gue tuh sampai mata tuh merah ngobrol sama bini gue. Kok jadi gini? Gitu loh. Tapi sudah, oke? Faktanya begini. Jumlah air matamu tidak akan merubah apa-apa. Berhentilah menangis. Jumlah tangisanmu tidak akan pernah mampu menghentikan waktu dan membaliknya kembali. Berhenti. Jalan lagi. Oke. Ya. Mencegah supaya tidak terjadi lagi, gimana Bang? Gimana? Orang bilang begini. Sejarah telah memberikan pelajaran berharga buat manusia. Yaitu manusia tidak pernah belajar dari sejarah. Sehingga sejarah selalu berulang. Mungkin nggak peristiwa ini berulang? Mungkin. Oke. Mungkin nggak kemudian nanti di ujung nanti entah Pak Jokowi atau Gibran meninggalkan Prabowo? Ya mungkin. Semua mungkin kok, itu pernah terjadi. Sampai orang bilang, ya mungkin nggak kemudian terjadi pergantian kekuasaan lagi dalam waktu dekat? Mungkin. Kenapa? Pernah terjadi? Kapan? Loh, Soeharto itu dilantik tanggal 11 Maret 98, turunnya 72 hari kemudian. Segala sesuatu mungkin terjadi. Pernah terjadi. Semua yang pernah terjadi bisa kembali terulang. Makanya sejarah pernah memberikan pelajaran berharga bagi manusia, bahwa manusia tidak pernah belajar dari sejarah. Itu sebabnya sejarah selalu berulang. Kalau begitu Bang, pertanyaan terakhir nih oke. sebelum kita tutup. Ya. Pesan buat pemerintahan Prabowo Gibran.
Nggak ada. Yang gue justru pesan buat Metro TV. Apa tuh Bang? Kenapa menu kalian berkurang? Menu apa? Kopi sudah tidak ada. Kalau dulu gue wawancara itu di ruang situ makanan berlimpah. Apakah ini juga dampak pilpres? Karena dari tadi nih, Ini dari tadi nih gue di belakang ya. Jangan jauh dari mic. Minum dong, minum. Dikasih apa? Kertas Apa? sama dispenser. Iya, gelas kertas sama dispenser. Waktu dulu gua ke Metro TV, bos, waduh, pilihannya kopi, teh, ini. Bang, Nggak ada. Tak datang kemari, ya air putih lagi. karena ini sehat Bang. Lo siapa bilang kopi tidak sehat? Sehat, udah malam. Itu kan maksud gua, kalian harus jelas. Apakah memang ini juga dampak pilpres? Apakah kemudian ada kas yang terkuras karena pilpres? Nanti kita tukeran kursi dulu. Aku yang jadi narsum nih Bang ya. Nunggu pesan ya, Bang. Nunggu pesan. Nunggu pesan Bang Adil buat penutup nih. Biasanya nih di meja nih, di Metro TV nih, gua kan sering ya, makanan tuh berlimpah ruah. Tadi gua datang kok kering kerontang begini. Loh, BBM belum naik, kenapa sudah tidak ada makanan di sini? Aduh, Bang. Ya, Udahlah. apa tuh? Tutup soal itu. Ayo move on ke pertanyaan terakhir. Iya, apa tuh? Jadi apa pesannya buat pemerintahan Prabowo Gibran supaya lebih baiklah dari pemerintahan sebelumnya? Apa yang harus dilakukan? Gue gak mau beri kasih pesan apa-apa sama mereka. Gue cuma mau berpesan pada rakyat untuk teruslah berjuang agar politik kita tidak cuma prosedural. Artinya kalau kita tidak mau bahwa politik dan pemilu itu, demokrasi itu berhenti pada prosedur, maka berjuanglah buat hak-hakmu, hak atas informasi, hak atas upah dan sebagainya. Kenapa? Karena demokrasi tidak akan pernah terbangun dengan baik ya, ketika kesenjangan itu sangat tinggi. Ketika ada orang yang punya kemampuan untuk mengakses berita, ada yang tidak punya. Ada yang punya kemampuan untuk mengakses informasi, tapi ada yang tidak punya. Ada yang bisa dikontrol suaranya karena perutnya selalu bernyanyi gitu. Nah, saya pikir itu nggak boleh terjadi. Saya semakin yakin, nggak bisa. Demokrasi yang sehat hanya bisa dibangun di atas kesejahteraan. Kalau tidak, namanya demokrasi bansos. Jadi pengen nanya lagi. Sebenarnya bukan terkait bansosnya. Ini jadi teringat ngomong-ngomong soal Lu sudah seperti politisi. Jangan Bang, jangan. Tidak pernah menepati kata-kata. Lu bilang pertanyaan terakhir dan nambah lagi. Bang, hidup itu selalu penuh dengan dinamika. Iya, tapi lu tahu tidak bahwa banyak politisi yang selalu bingung. Kenapa rakyat percaya dan omongannya? Sementara dia sendiri meragukan omongannya. Semalam tuh ada yang seru Bang. Ini sayang kalau tidak ditanyakan. Jadi izin ya Bang, tanya satu lagi nih. Soal semalam kan kita berdebat soal bagi-bagi kue kekuasaan, power sharing. Apakah itu justru yang akan menimbulkan riak-riak dalam koalisi yang nanti akan terbentuk di pemerintahan baru Prabowo Gibran? Bang Adian kan semalam bilangnya apa bedanya mau itu kue kah, porsi kah, sama aja sebetulnya kan? Bukan, karena dia bilang jangan bicara kue kekuasaan dong, tapi dia bicaranya porsi kekuasaan. Tapi kue itu kecil, porsi itu gede. Nah itu kan kontradiktif pernyataannya. Oke, terlepas dari diksinya ya Bang, tapi intinya Bang Adian melihat itu sebuah kewajaran tidak, bahwa memang koalisi ya isinya adalah bagi-bagi kekuasaan? Bukan soal bagi-baginya, tapi dibagi untuk apa? Itu loh, dibagi untuk apa dan siapa yang mendapatkan itu? Ya itu urusan mereka lah. Itu urusan mereka. Mereka mau namai itu kue terserah, mereka mau namai itu porsi boleh, mereka mau namain itu panci juga boleh, terserah. Ya, PDI Perjuangan bakal jadi oposisi atau koalisi sebenarnya. Nah, kita akan lihat pernyataan dari Hasto ya, Sekjen PDI Perjuangan teman-teman, orang yang ngegas terus nih, tidak pernah kasih kendor soal sikap politiknya ya. Jadi ini orang memang luar biasa, tidak pernah ragu terhadap sikap politik yang dibuat. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
PDIP akhirnya buka suara terkait dengan oposisi partainya dalam pemerintahan Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka. Sejatinya memang PDI Perjuangan belum menentukan sikap apakah gabung dengan koalisi Prabowo Subianto atau menjadi oposisi seperti yang diklaim oleh Ganjar Pranowo. Politikus PDI Perjuangan Hendrawan Supratikno mengatakan keputusan akan dibuat dalam rapat kerja nasional Rakernas. Acara itu akan digelar akhir pekan depan. Nanti dibahas dalam Rakernas pada 22 sampai 26 Mei. Kemudian hal serupa juga diungkap oleh Ketua DPP PDI Perjuangan Ahmad Basara. Dia mengatakan sikap politik akan ditentukan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri dan diumumkan dalam Rakernas. Menurut Basara, PDI Perjuangan siap menjalani peran sebagai oposisi ataupun koalisi. Dia berkata, pengalaman PDI Perjuangan di dua posisi itu telah teruji sejak Orde Baru. Jadi apapun keputusan Ibu Megawati kelak, maka seluruh kader akan siap berada maupun di luar pemerintahan. Kemudian sebelumnya politikus PDI Perjuangan Ganjar Pranowo menyebut ada kecenderungan PDI Perjuangan berada di luar pemerintahan Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka. Dia menyimpulkan hal itu dari beberapa pernyataan Megawati. Secara pribadi, Ganjar juga berpendapat PDI Perjuangan sebaiknya berada di luar pemerintahan. Dia menilai perlu ada kesinambungan atau keseimbangan kekuatan agar fungsi kontrol terhadap kekuasaan berjalan dengan baik. Belum memutuskannya, tapi saya kira kalau lihat statement-statement Bu Megawati rasanya di luar pemerintahan. Kan kita tidak kenal istilah oposisi, ucap Ganjar ya. Nah teman-teman, bagaimana nanti sikap ini, apakah bisa bertahan sebagai benar-benar oposisi atau nanti bakalan masuk juga di pemerintahan Prabowo Subianto. Tapi menurut para pengamat, ya kita akan lihat ada pengamat ini teman-teman yang juga memberikan pendapat terkait dengan sikap PDI Perjuangan seperti apa nanti ke depannya. Nah, PDI Perjuangan misalnya pada pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono memilih sebagai oposisi dan PKS pada pemerintahan Joko Widodo kemarin juga memilih oposisi. Ya. Pengamat politik Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta Ardi Johan Kusuman mengatakan bahwa PDI Perjuangan dan PKS berpeluang menjadi oposisi selama masa pemerintahan 2024 hingga 2029. Untuk PDI Perjuangan dan PKS masih memungkinkan bahwa mereka akan berada tetap sebagai oposisi, melihat dua parpol ini pernah berperan sebagai oposisi. Ia menjelaskan bahwa sikap tersebut memungkinkan dengan mempertimbangkan rekam jejak kedua partai dalam beberapa tahun terakhir. PDI Perjuangan misalnya pada pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono memilih sebagai oposisi dan PKS pada pemerintahan Joko Widodo kemarin juga memilih oposisi. Walaupun demikian, ia mengingatkan bahwa sikap kedua partai tersebut bisa saja berubah mengingat dinamika politik di tanah air masih cair. Ya, akan tetapi perlu diingat bahwa dalam perpolitikan segala kemungkinan dapat terjadi seiring dinamika upaya lobby-lobby politik yang akan dilakukan oleh para elit-elitnya. Ya. Sementara itu ia mengatakan bahwa wajar bila PKB dan Nasdem merapat ke kubu pasangan presiden dan wakil presiden RI terpilih, Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka. Hal ini tentu melihat bahwa sepak terjang kedua partai politik tersebut selama ini lebih cenderung pragmatis dalam konteks kekuasaan. Sebelumnya PDI Perjuangan mengusung pasangan Capres dan Cawapres RI Ganjar Pranowo Mahfud MD, sedang PKS dan PKB dan Nasdem mendukung pasangan Anies Baswedan Muhaimin Iskandar. Komisi Pemilihan Umum KPU RI menetapkan Prabowo Gibran sebagai pasangan calon presiden dan wakil presiden RI terpilih pada pemilu presiden dan wakil presiden 2024 sesuai dengan keputusan KPU nomor 504 tahun 2024. Memutuskan ke-1
menetapkan pasangan calon presiden dan wakil presiden terpilih dalam pemilihan umum tahun 2024, menetapkan pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka sebagai pasangan calon presiden dan wakil presiden terpilih ya periode tahun 2024 sampai 2029 dalam pemilihan umum tahun 2024, kata Hashim Asyari di kantor KPU. Oke, teman-teman, jadi kita sudah lihat di sini bagaimana prosesnya ya, sudah melihat apakah nanti akan ada perubahan, tapi kelihatannya memang akan ada keputusan-keputusan yang membuat kita terkejut nanti ke depan. Apakah PDI Perjuangan tetap oposisi atau mungkin merapat ke kubu pemerintahan saat ini. Kita belum tahu akan hal itu, tapi berdasarkan pengalaman PDI Perjuangan bersikap menjadi oposisi itu sudah biasa dilakukan, dan tentu itu tidak menjadi Oke. Oke, teman-teman, bagaimana tanggapannya? Silakan tulis di kolom komentar yang tersedia di bawah ini ya. Tanggapi dengan baik dan berikan sebuah hal-hal yang positif untuk membangun bangsa dan negara kita. Jangan saling mencaci maki ya. Kita hanya sekedar memberikan sesuatu yang bermanfaat, dan memang kita juga perlu memberikan hiburan kepada masyarakat terkait sudah terlalu capek dalam melihat situasi perpolitikan dalam beberapa bulan terakhir ini ya. Jadi ya jangan terlalu tegang juga, canda-canda lah gitu kan. Dan ini hiburan-hiburan saja untuk kita tampilkan di media sosial. Ya jangan terlalu serius ya kan. Mahkamah Konstitusi aja tidak serius. Tidak serius melihat apa yang sedang terjadi di Pilpres atau yang terjadi di Pilpres, ya kan, tidak menemukan sedikit pun kecurangan di Pilpres. Padahal Prabowo sendiri sudah mengatakan bahwa peran Jokowi untuk menentukan dia menjadi presiden, memilih dia menjadi presiden, mempersiapkan dia menjadi presiden itu sangat besar katanya. Ini kan sudah jelas kalau pertanyaan seperti itu kan mengarah kepada benar adanya bahwa Jokowi ikut cawe-cawe.